Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Setia Yuning Tias, NPM 19160109. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil laporan observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 5 Karanganyar kelas 2, yaitu tentang pendidikan seni rupa dan kerajinan. Pendidikan seni rupa merupakan istilah yang baru digunakan dalam persekolahan. Materi pembelajaran ini tidak hanya menggambar, tetapi juga beragam seni rupa lainnya seperti mencetak dan menempel. Pendidikan seni rupa ini merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak. Tujuan pendidikan seni ini untuk mendidik kreatif anak. Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Melalui aktivitas permainan dapat mendidik anak dan membina kreatifnya sedini mungkin. Dengan demikian, pendidikan seni rupa di SD dapat digunakan sebagai alat pendidikan yang mengembangkan keterampilan menggambar, menanamkan kesadaran budaya lokal, dan mengembangkan kemampuan apresiasi seni rupa. Cara guru mengajarkan pendidikan seni rupa dan kerajinan pada kelas 2 di SDN 5 Karanganyar yaitu dengan cara menggunakan buku pegangan dan berdasarkan pengalaman. Guru menggunakan buku pegangan yaitu guru mengajarkan dengan menggunakan buku kesenian yang diterbitkan dari Erlangga, Ganesha, atau sebagainya. Guru mengajarkan materi yang dianggapnya bisa, sedangkan yang berdasarkan pengalaman yaitu guru menjelaskan pengalaman yang dialami selama ia menjadi peserta didik. Adapun metode dan strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran seni rupa dan kerajinan di kelas 2 SDN 5 Karanganyar yaitu guru menggunakan metode tanya jawab dan pemberian tugas. Metode tanya jawab digunakan sebab bertujuan timbulnya interaksi antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Selain itu, juga dapat membuat peserta didik lebih aktif dan dapat mengembangkan intelektual anak. Sedangkan metode pemberian tugas digunakan sebab bertujuan mendorong anak menjadi lebih kreatif, mandiri, bertanggung jawab, serta membuat anak memiliki pengalaman. Strategi yang digunakan yaitu meniru dan mencontoh guru. Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran seni rupa dan kerajinan di SD kelas 2 pada SD Negeri 5 Karanganyar yaitu media gambar. Media gambar digunakan karena sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar yang bertujuan untuk mendorong motivasi belajar, mempermudah konsep abstrak menjadi sederhana dan lebih mudah dipahami. Hasil observasi yang saya dapatkan yang pertama ada identitas guru, nama Evi Yuliana SPD, tanggal hari 15 Maret 2021, jam 09.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nama sekolah SDN 5 Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Alamat sekolah Jalan Raya Trikora, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Yang kedua ada identitas murid. Nama Kalila Jafira Subakti, sekolah SDN 5 Karanganyar. Alamat sekolah Jalan Raya Trikora, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan, yang pertama ada materi-materi pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan kepada peserta didik kelas 2 yaitu menggambar, bernyanyi, menciplak, dan menempel. Narasumber juga sedikit menjelaskan bahwa ada tantangan dan hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan ketika belajar berlangsung, yaitu apabila dalam proses pembelajaran ada beberapa peserta didik yang sulit diatur dan dikondisikan sehingga dapat menyebabkan suasana tidak kondusif. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran seni rupa jarak jauh seperti saat ini, yaitu kurangnya pemahaman dan penalaran dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal dan kurang efektif. Narasumber juga sedikit menjelaskan bahwa sudah ada karya yang pernah dibuat pada saat daring, yaitu peserta didik mendapat tugas membuat kolase serta membuat bunga dari plastisin. Narasumber juga menyampaikan cara pemberian materi dan tugas kepada siswa pada saat daring, yaitu biasanya guru terlebih dahulu memberikan penjelasan materi lewat WhatsApp, lalu memberikan panduan atau langkah-langkahnya dan memberikan tugas. Narasumber juga menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran seni rupa yang hendak dicapai siswa yaitu agar siswa mendapatkan pengalaman dalam menciptakan karya dan merasakan fungsi pendidikan seni bagi kehidupan.
Berdasarkan hasil analisis yang saya dapatkan, pembelajaran seni rupa dan kerajinan pada kelas 2 di SDN 5 Karanganyar sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Dalam proses pembelajarannya sudah menggunakan teori kognitif dan konstruktivis, yaitu di mana teori belajar kognitif berpendapat bahwa siswa SD haruslah belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Siswa SD usia 6-12 tahun berada pada tahap berpikir operasional konkret. Pada penerapan teori belajar kognitif dan belajar konstruktivis, guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran menjadi sangat penting karena selain sesuai dengan tahap perkembangannya, siswa yang masih berpikir operasional konkret dengan penggunaan media pembelajaran dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata, dapat merangsang aktivitas siswa untuk belajar menemukan sendiri pengetahuannya. Media pembelajaran yang dihadirkan guru akan mampu membangun ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual, sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dengan narasumber Ibu Evi Yuliana SPD dan adik Kalila Jafira Subekti di SDN 5 Karanganyar, bahwa pembelajaran seni rupa dan kerajinan di SD sudah diterapkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong serta melatih, menumbuhkan rasa inovasi, kreatif, mandiri, serta mengasah bakat yang dimiliki peserta didik. Melalui metode, strategi, dan model pembelajaran serta media pembelajaran yang digunakan, diharapkan peserta didik mampu mencapai tujuannya dalam pembelajaran seni rupa dan kerajinan di SD kelas 2. Demikianlah sedikit penjelasan dari hasil observasi yang telah saya dapatkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.